semuanya, perkenalkan, nama saya Sang Ayu Madi Sofiawara Pancawira, absen 2 dengan NIM 23026120100193, Prodi Manajemen B Gianyar. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UTS, mata kuliah komunikasi bisnis secara lisan. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Mulai dari perbedaan budaya komunikasi antar negara, hambatan komunikasi dalam organisasi, hingga komunikasi bisnis pada perusahaan startup. Baik, saya akan masuk ke soal pertama. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa seorang manajer dari Indonesia melakukan negosiasi dengan mereka dari Jepang dan Amerika Serikat. Namun dalam proses komunikasi tersebut terjadi perbedaan persepsi. Pihak Jepang merasa komunikasi yang dilakukan terlalu langsung, sedangkan pihak Amerika justru menganggap komunikasi terlalu berbelit. Jika dianalisis, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan budaya komunikasi dari masing-masing negara. Jepang merupakan negara yang cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung atau hard context communication. Dalam budaya Jepang, penyampaian pesan seringkali dilakukan secara halus, penuh, sopan, dan lebih memperhatikan situasi serta hubungan antar individu. Mereka juga sangat menjaga keharmonisan dan menghindari konflik secara terbuka. Indonesia juga memiliki karakter yang hampir mirip karena masyarakat Indonesia pada umumnya lebih nyaman menggunakan bahasa yang sopan, tidak terlalu to the point, dan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Indonesia juga sering menggunakan bahasa yang lebih halus agar tidak menyinggung pihak lain. Sementara itu, Amerika Serikat memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Mereka lebih menggunakan komunikasi langsung atau low context communication. Mereka lebih sering terbiasa menyampaikan pesan secara terbuka, jelas, lugas, dan langsung menuju inti dengan pesan. Bagi mereka, komunikasi yang terlalu panjang terkadang dianggap membuang waktu. Kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh manajer Indonesia kemungkinan karena kurang menyesuaikan gaya komunikasinya dengan budaya lawan bicara. Saat berbicara dengan baik, Jepang mungkin menyampaikan pesan terlalu tegas sehingga dianggap terlalu langsung. Sedangkan ketika berkomunikasi dengan baik, pihak Amerika, pesan yang disampaikan mungkin terlalu panjang sehingga dianggap berputar-putar. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam komunikasi bisnis internasional, memahami budaya menjadi hal yang sangat penting karena walaupun menggunakan bahasa yang sama, secara penyampaian pesan dapat dipahami secara berbeda oleh masing-masing budaya. Pendekatan komunikasi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menerapkan komunikasi yang fleksibel dan adaptif. Seorang manajer perlu memahami karakter budaya lawan bicara sebelum melakukan komunikasi atau negosiasi. Selain itu, penyampaian pesan harus jelas, sopan, dan tetap memperhatikan konteks budaya. Dengan begitu, proses komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya, saya akan masuk ke soal nomor 2. Dalam organisasi sering ditemukan masalah seperti informasi yang tidak sampai kepada karyawan, pesan disalahartikan, dan konflik antar tim. Jika dianalisis, terdapat beberapa hambatan komunikasi yang mungkin terjadi. Pertama, yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi karena terdapat perbedaan penafsiran makna pesan. Misalnya, penggunaan istilah tertentu yang dipahami berbeda oleh setiap individu sehingga menyebabkan kesalahpahaman persepsi. Kedua, yaitu hambatan psikologis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi emosional seseorang seperti stres, prasangka, rasa tidak percaya, atau perasaan tidak nyaman. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi cara seseorang menerima informasi. Ketiga, yaitu hambatan organisasi atau struktural. Hambatan ini biasanya terjadi karena alur komunikasi dalam perusahaan terlalu panjang sehingga informasi yang diterima dapat berubah atau bahkan tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu juga dapat terjadi hambatan fisik, misalnya gangguan jaringan internet, media komunikasi yang kurang mendukung, atau lokasi kerja yang berjauhan. Dampak dari hambatan komunikasi tersebut cukup besar terhadap kinerja organisasi. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menurunkan produktivitas kerja karena karyawan
menjadi bingung terhadap tugas yang diberikan. Selain itu, dapat menimbulkan konflik antar anggota tim, kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Apabila masalah komunikasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka suasana kerja juga dapat menjadi kurang kondusif dan menurunkan motivasi karyawan. Solusi yang dapat diterapkan yaitu perusahaan perlu menggunakan prinsip komunikasi bisnis yang efektif seperti kejelasan pesan, keterbukaan, ketepatan informasi, serta adanya umpan balik atau feedback. Komunikasi dua arah juga perlu diterapkan agar tidak hanya atasan yang menyampaikan informasi, tetapi karyawan juga memiliki kesempatan memberikan tanggapan. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi komunikasi seperti email, grup kerja, atau aplikasi internal agar proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya saya akan masuk ke soal nomor 3. Pada kasus ini, sebuah perusahaan startup di Bali menggunakan media sosial dan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan internasional. Namun, pelanggan mengeluhkan respons yang lambat, bahasa yang kurang profesional, serta terjadinya kesalahpahaman budaya. Jika dianalisis berdasarkan prinsip dasar komunikasi bisnis, terdapat beberapa masalah yang terjadi. Pertama, yaitu kurangnya ketepatan waktu dalam memberikan respons kepada pelanggan. Dalam komunikasi bisnis, kecepatan respons sangat penting karena berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Kedua, penggunaan bahasa yang kurang profesional juga dapat mempengaruhi citra perusahaan. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi bisnis seharusnya jelas, sopan, dan mudah dipahami agar menciptakan kesan profesional. Ketiga, yaitu adanya kesalahpahaman budaya. Karena pelanggan berasal dari negara yang berbeda, maka pola komunikasi dan kebiasaan mereka juga berbeda. Teknologi informasi yang sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi bisnis modern. Teknologi dapat membantu mempercepat penyampaian pesan, mempermudah interaksi, dan memperluas jangkauan komunikasi. Namun, di sisi lain, jika teknologi tidak digunakan dengan baik, maka justru dapat memperparah masalah. Misalnya, keterlambatan membalas email, penggunaan bahasa otomatis yang kurang sesuai, atau kesalahan dalam memahami pesan pelanggan. Perbedaan budaya juga dapat menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman. Setiap negara memiliki kebiasaan komunikasi yang berbeda. Ada budaya yang lebih formal dan ada juga yang lebih santai. Bahkan cara penyampaian kritik, memberikan pendapat, atau menggunakan kata tertentu juga dapat berbeda. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakter pelanggan internasional agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.